Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, mohon maaf, saya udah lama gak bikin video karena memang alhamdulillah saya dinyatakan positif COVID Corona kemarin hari Jumat ya, kurang lebih 7 hari yang lalu dari saya bikin video ini. Minggu kemarin itu saya hasil tracing, kemudian saya melakukan swab corona, swab SAR ya, PCR. Alhamdulillah dinyatakan positif dengan CT 36/35,47 tanpa gejala, alhamdulillah. Akhirnya kemarin sempat rongsen torak ya. Ini torak saya bacain, hasil torak kostai AP_PA, kostai normal, sinus dan diafragma normal, pulmo, corakan, broko, varkular, paru dalam batas normal. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi gue sih ingatnya bahwa ini normal aja. Hili kanan dan kiri normal. Bentuk dan ukuran cor dalam batas normal. Kesannya OS, kostai normal, pulmo dan kor dalam batas normal. Ini gue nggak ngerti. Kemarin waktu gue konsul ke dokternya cuma menyampaikan bahwa alhamdulillah kondisinya baik. Nah, buat yang ngerti tadi yang gue bacain, tolong dikasih komen ya, maksudnya apa. Ini hasil dari rongsen gue. Kemudian di samping itu, setelah gue dinyatakan positif, sebagai ini tindakannya gue juga periksa darah ya. Jadi periksa darah, semua diperiksa. Ini yang gue bacain, yang tinggi, high, ada ininya, tandanya H itu berarti naik, high, L berarti low. Jadi gue bacain yang tinggi. Hemoglobin, ini gue keringetan nih. Itu 16,5 hasil gue, gram per DL, desiliter kali ya, desiliter. 16,5 itu nilai rujukannya 13 sampai 16, sementara gue 16,5. Hemoglobin tuh kalau nggak salah sel darah putih ya, gue nggak tahu, tapi tinggi 16,5. Kemudian untuk eosinofil ini gue nggak ngerti, rendah, nilai gue 0, nilai rujukannya itu 1 sampai 3. Gue ulangin, kalau yang ngerti tolong di komen ya, eosinofil. Oke. Terus kemudian monosit ini gue tinggi 10%, nilai rujukannya 2 sampai 6. Monosit gue nggak ngerti juga maksudnya. Jadi, nah yang gue ngerti ini satu nih, laju endap darah. Laju endap darah gue 24, hasilnya 24, nilai rujukannya 0 sampai 20. Jadi gue langsung ini kan, gue searching laju endap darah tuh apa sih gitu. Kalau dia tinggi itu artinya apa, kalau dia rendah itu artinya apa. Ternyata setelah gue searching, gue Google, laju endap darah itu ketika dia tinggi, maka nakes atau dokter itu bisa mengetahui bahwa badan kita itu memang lagi ada sesuatu hal yang lagi terinfeksi gitu ya. Jadi dia untuk membuktikan bahwa tubuh kita itu terinfeksi.
Ya betul, kalau indikasi PCR gua itu dinyatakan positif memang sejalan, karena memang secara tes darah laju undapnya tinggi, 24, nilai ambangnya 0 sampai 20, berarti memang ada sesuatu yang terinfeksi di badan gua. Dan itu laju undap darah LED, laju undap darah yang sering disingkat ELD, itu emang membuktikan buat indikasi para medis untuk menyatakan diri seseorang itu terinfeksi. Ini sudah hari ke-7, barusan gue juga swab ulang gitu ya. Swab ulang, mudah-mudahan hasilnya besok. Dan syukur kalau memang sudah bisa dinyatakan negatif. Tapi yang gue tahu sih, ketika kita dinyatakan negatif nggak bisa langsung beraktivitas gitu. Tetap harus isolasi dulu beberapa hari untuk memastikan, kemudian baru bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokoler. Tertarik ya gue. Orang mungkin akan banyak yang bertanya, ketika kita hasil swab PCR itu, sekarang yang lagi rame itu CT. Jadi rame sekarang ini. Orang kayaknya udah mulai mendikotomi atau memisahkan, CT lo berapa, lo positif CT lo berapa gitu. Gue menangkap kesan kayaknya kalau udah positif corona tuh udah biasa aja gitu ya, karena memang Masya Allah. Makanya gue saranin betul, jaga betul kesehatan ya. Jangan sampai kemudian corona itu terkesan kayak udah biasa aja gitu loh. Ngeri. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, supaya memang terhindar. Ini gue aja yang nggak ada gejala, tapi gue merasa kayak ada sesuatu yang lain gitu. Kehidupan sosial gue tuh terkukung, betul-betul terkukung. Gue 7 hari aja udah kayaknya udah ngeblank gitu. Iya, kembali lagi tadi gue mau ngomongin CT. Orang sekarang selalu terfokus pada CT lo berapa. Lo positif, udah biasa positif, cuman CT lo berapa. Apa sih CT? CT setelah gue baca-baca, oh ya, gue kasih tahu dulu. Kemarin gue dinyatakan positif corona dengan CT 36 ya. Tadi gue udah sebutin 36/35,47. CT itu ukurannya berapa sih? Rentang kapan dikatakan positif, kapan tidak dikatakan positif gitu, dikatakan negatif. Rentangnya itu 10 sampai 40. Nah, kalau 10 ini udah kondisi yang mungkin stadium 3 atau stadium 4 lah gitu ya, kurang lebihnya. Standarnya macam-macam ya, ada yang 35, 36, 38, 40, gue nggak tahu, karena dia ada sistem alat PCR-nya itu. Alat PCR-nya itu berbeda-beda dan gue nggak cukup kompeten untuk menerangkan itu. Tapi gue ambil rata-rata aja. Kemarin di rumah sakit yang gue periksa itu, dia pakai standar minimal 40. Jadi kalau kurang 40 CT-nya maka dinyatakan positif. Nah, gue 36. Karena kan mungkin lo bertanya ya, CT itu apa sih? Coba gue bacain ya. Gue juga bukan ahlinya, tapi gue coba cari googling. Gue bacain. Biasanya hasil tes PCR dari laboratorium hanya memberikan keterangan positif atau negatif. Namun, ada pula fasilitas kesehatan yang turut menambahkan keterangan nilai CT. Apa sih CT? CT atau cycle threshold dalam lembar hasil PCR sebenarnya apa sih arti nilai CT? Nah, kan ini. Jadi ada yang cuman negatif, positif, tapi di beberapa rumah sakit itu di bawah ada CT-nya berapa? CT, cycle threshold. Itu ya, apa sih CT? Sebelum tahu lebih dalam soal CT, ketahuilah bahwa diagnosis virus corona dilakukan melalui metode real time, RT-PCR. Itu ya.
Dalam hal ini petugas akan mengambil cairan, contoh sampel cairan yang ada di dalam hidung biasanya. Kalau dulu pertama-tama itu tenggorokan, tapi sekarang jarang. Gue beberapa kali swab terakhir hanya di hidung kanan dan hidung kiri. Nah itu diambil sampelnya, kemudian dites menggunakan mesin PCR, ya, real time PCR. Nah, gue cuma mau ngomong bahwa virus ini pakai bahasa gue, nanti lu bisa tanyain kepada orang-orang yang ahli soal ini. Gue nggak begitu paham, tapi yang gue tangkap tuh begini, CT itu cycle threshold, artinya dia putaran, berapa kali putaran. Nah, gue gambarinnya gini aja deh, virus itu kan kecil ya, jadi diambil dari hidung, sampelnya tuh virusnya kecil. Nah, di mesin PCR itu saking kecilnya, CT itu adalah berapa kali putaran. Jadi berapa kali diperbesar lah kalau kita ngomong soal kamera gitu ya. Diambil materi genetiknya gitu. Materi genetiknya itu di cloning, terus kemudian diputar gitu. Nah, CT 1 kali putaran, 2 kali 10, itu udah kelihatan belum virusnya. Jadi kalau misalnya belum kelihatan, putar lagi gitu. Nah, kalau putarannya itu, siklenya itu kurang dari 40, sudah kelihatan virusnya. Jadi materi genetiknya sudah kelihatan, bisa diartikan bahwa seseorang itu sudah terpapar virus cukup banyak gitu. Kalau misalnya 10 kali sikel misalnya genetiknya ditambah gitu, baru kelihatan pembedaan antara virusnya nih virus corona atau bukan gitu ya. Itu berarti dia banyak. Tapi kalau 20 belum kelihatan, 30 belum kelihatan, 40 belum kelihatan, 30, 40 belum kelihatan juga. Nah, ini berarti dia negatif. Artinya apa? Ketika 40 kali putaran juga belum kelihatan itu virusnya, artinya virus itu memang nyaris tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak terdeteksi gitu. Nah, gue pada putaran 36 virus gue udah kelihatan. Jadi ya ada gitu ya, virusnya ada di tubuh gue. Jadi kesimpulannya, nilai CT atau cycle threshold itu merupakan jumlah siklus yang diperlukan hingga sinyal fluoresens melampaui atau melewati ambang threshold tadi. Lo mudah-mudahan ngerti ya maksudnya, kurang lebih lo gambaran-gambaran aja deh. Kalau nilai CT berbanding terbalik secara proporsional dengan jumlah asam nukleat target pada sampel, semakin rendah nilai CT, nih kan yang tadi gue bilang ya, semakin rendah nilai CT, makin tinggi jumlah asam nukleat target. Tuh, jadi kalau CT-nya rendah, artinya asam nukleat atau virus itu lebih banyak gitu. Pada umumnya batas ambang nilai CT adalah 40 ya, itu tadi gue bilang, dengan interpretasi sebagai berikut. Nilai CT 29 sampai 37 positif, yakni ada target asam nukleat dalam jumlah sedang. Nah, gue termasuk 29 sampai 37. Itu asam nukleatnya dalam jumlah yang sedang gitu. Nih gue. Kemudian 38 40 itu masih positif. Jadi di atas 40 ya. Positif lemah, yakni target asam nukleat dalam jumlah sedikit dan ada kemungkinan kontaminasi yang berasal dari lingkungan. Jadi kalau udah 38 40 itu biasanya virus yang ketemu itu ya mudah-mudahan bukan virus corona, karena ada kemungkinan untuk terkontaminasi oleh lingkungan gitu, kayak lo kena debu, lo pilek, lo apa segala macem. Tapi kalau di bawah dari 2937 itu jumlahnya sedang. Jadi gitu deh ya. Gue
alhamdulillah tetap kita syukurin dan kita yakini bahwa sesungguhnya Allah memberikan satu penyakit itu tidak mungkin tidak dibarengi dengan obatnya gitu. Jadi yakin aja bahwa segala sesuatu itu akan sembuh insya Allah ya, dan akan pasti menjadi sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Doain gue, dan gue juga berdoa buat Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sehat selalu. Pesan saya, jangan coba-coba deh ya, jangan nganggap remeh gitu. Sayang tanpa gejala aja secara psikis ini sangat mengganggu banget ketika saya terpapar. Ini terpaksa anak-anak saya juga langsung diungsiin di rumah utinya gitu. Jadi ya itu yang nggak enaknya, makanya mendingan sehat deh ya. Demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya hanya cuma sekedar ingin berbagi karena saya mengalami sendiri. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Bapak Ibu semua. Sehat selalu dan tetap jaga prokes, taati prokes, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Insya Allah jangan lupa juga berdoa. Gitu Bapak Ibu ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.